Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Siti Rahma Salsabila dengan NIM 12 12 21 72. Dan saya Josepa Nathaniel dengan NIM 121 220 168. Kami akan mempresentasikan konsep teknologi yang berjudul The System Concept and Application to Engineering. Di sini saya berperan sebagai moderator dan rekan saya Rara akan berperan sebagai pemateri. Ini aku ya? Ini bagian aku ya? Hmm. Konten. Yang akan kami bahas yaitu sistem dalam kehidupan, konsep sistem, peranan model dalam mempelajari sistem, sistem dengan umpan balik dan kestabilannya, lalu ada sejarah mulai dari awal mula, the Renaissance, revolusi industri, abad dan abad terakhir. Lalu ada artificial intelligence, karakteristik sistem, perbedaan antara traditional design dan design thinking. Lalu ada kegunaan atau tujuan rekayasa. Lalu ada langkah-langkah siklus pengembangan sistem, mengapa suatu sistem perlu dikembangkan, dan terakhir ada kesimpulan sama referensi. Mulai dari topik awal, yaitu sistem dalam kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari, kita berada dalam suatu sistem, yaitu sistem pendidikan, sistem di kelas, sistem pembelajaran, dan masih banyak lagi. Tapi, apa yang terlintas di pikiran ketika menggunakan kata sistem sendiri, sejauh mana makna itu bergantung pada konteks? Pertanyaan-pertanyaan ini akan menjawab dalam presentasi berikut. Suatu sistem terdiri dari tiga hubungan yang saling himpunan yang saling berhubungan, yaitu elemen, interaksi internal antar elemen, interaksi eksternal antar elemen. Secara sederhana, sistem dapat diartikan suatu kumpulan elemen-elemen yang saling berintegrasi untuk mencapai suatu tujuan. Next, kemudian ada sejarah dari sistem itu sendiri. Dimulai dari the prehistory. Prasejarah adalah di mana manusia hidup sebelum mengenal tulisan. Mungkin kita sering mendengar tentang cerita penemuan api oleh zaman dahulu. Api termasuk penemuan teknologi pertama manusia pada zaman ini. Tetapi temuan pertamanya bukanlah api, melainkan alat-alat batu. Sesuai apa yang dikatakan McMurdo, seorang arkeolog dari University of England, Armagh, Australia, batu telah dimanfaatkan untuk mempermudah kesehariannya sejak 3,2 juta tahun lalu. Pada zaman ini, manusia cenderung memanfaatkan teknologi yang mereka buatkan untuk kepentingan mereka sendiri. Kemudian masuk dalam zaman kuno, yaitu zaman di mana prasejarah sebelum abad pertengahan. Zaman ini rentannya dengan waktu yang cukup lama, termasuk zaman nabi-nabi, peradaban kuno, dan lainnya. Sehingga banyak penemuan-penemuan pertama yang menjadi dasar untuk penemuan selanjutnya ditemukan pada zaman ini. Peradaban manusia mulai berkembang pesat. Sebagai contoh, peradaban pada Mesir kuno dan lain yang kita kenal dengan piramidanya. Bahkan teknik bedah plastik pada zaman ini sudah ditemukan dasarnya pada zaman ini. Manusia yang mulai membuat teknologi untuk keperluan massal seperti kapal, bangunan, dan lain-lain. Pada zaman ini manusia juga sudah mengenal tulisan. Ditemukan peninggalan sejarah yang terdapat pada tulisan. Kemudian the Renaissance, yaitu abad pembaharuan. Menurut beberapa sumber, zaman pertengahan adalah sekitar abad ke-5 Masehi sampai abad ke-15 Masehi. Suatu hal yang bisa kita sorot perkembangan teknologi pada zaman ini adalah dari sisi seninya. Pada masa ini, banyak kesenian-kesenian baru muncul jika dilihat dari sisi geografisnya. Benua Eropa lah rajanya yang menjadi pada zaman berkembangnya pada zaman ini. Perkembangan teknologi hampir semua dipelopori oleh orang-orang Eropa. Ilmu pengetahuan mulai berkembang pesat dengan ditemukannya rumus-rumus matematika dan teori fisika. Pada zaman ini mulai ada penjelajah mulai
Pada zaman ini juga penjelajahan mulai umum dilakukan, sehingga sudah ditemukan kompas pada zaman ini. Kemudian ada Industrial Revolution. Manusia yang bertambah banyak menandakan permintaan akan kebutuhan hidup yang semakin banyak. Teknologi pada masa ini banyak ditemukan berupa mesin-mesin yang mempunyai teknologi pada zaman ini ditemukan mesin-mesin yang mempunyai kemampuan produksi massal. Perkembangan teknologi pada masa ini merubah perilaku sosial orang-orang yang ada. Sebenarnya, tidak ada periode waktu tertentu untuk era revolusi industri. Revolusi industri pertama kali kehidupan manusia yang tentu saja tidak bisa lepas dari teknologi. Sekarang kita tengah bersiap untuk menghadapi revolusi industri 4.0 yang bahkan nantinya akan menjadi 5.0. Kemudian ada abad 20 sampai sekarang. Teknologi mulai diciptakan untuk memanjakan manusia, bahkan dijadikan simbol sosial. Salah satu contoh teknologi yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan manusia, tetapi hanya memanjakan manusia adalah sistem belanja online. Itulah menandakan seberapa cepat perkembangan teknologi. Perlahan teknologi mulai menggeser dan menggantikan kehidupan manusia, yang sekarang mungkin lebih dikenal dengan AI, Artificial Intelligence. Teknologi bukan lagi membantu, tetapi untuk memenuhi keinginan manusia. Logikanya, hal yang dibutuhkan untuk membuat sebuah mobil sesuai tujuan utamanya adalah ban, bahan bakar, dan mesin, tapi sekarang kita bisa lihat mobil bukan hanya sebagai alat transportasi dengan segala fitur canggih. Mobil seakan menjadi indikator status sosial seseorang. Kemudian ada artificial intelligence adalah kecerdasan buatan di mana ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah yang disebut juga inteligensi artifisial. Didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah, Andreas Kaplan dan Michael Henlein mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar untuk belajar dari data tersebut dan menggunakan pembelajaran tersebut guna untuk mencapai tujuan dan tugas tertentu melalui adaptasi yang fleksibel. Sistem seperti ini umumnya dianggap sebagai komputer. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti dapat dilakukan manusia. Beberapa macam bidang yang menggunakan kecerdasan buatan, antara lain sistem pakar, permainan komputer, logika kabur, jaringan saraf tiruan, dan robotika. Secara teknis, kecerdasan buatan adalah model statistik yang digunakan untuk mengambil keputusan dan menggeneralisir karakteristik dari suatu objek berbasis data yang kemudian dipasang di berbagai perangkat elektronik. Walaupun AI memiliki konotasi fiksi ilmiah yang kuat, AI membentuk cabang yang sangat penting dalam ilmu komputer. Berhubungan dengan perilaku, pembelajaran, dan adaptasi cerdas dalam sebuah mesin, penelitian dalam AI menyangkut pembuatan mesin dan program komputer untuk mengoptimalisasikan tugas-tugas yang membutuhkan perilaku cerdas. Termasuk contohnya yaitu pengendalian, perencanaan, penjadwalan, kemampuan untuk wajah. Hal-hal seperti inilah yang menjadi disiplin ilmu tersendiri, yang memusatkan perhatian digunakan dalam bidang ekonomi, sains, obat-obatan, teknik, dan militer, seperti yang telah dibangun oleh beberapa aplikasi perangkat lunak komputer rumah dan video game. Kecerdasan buatan ini bukan hanya ingin mengerti apa itu sistem kecerdasan, tetapi juga mengkonstruksinya. Tidak ada definisi yang memuaskan untuk kecerdasan. Pertama, kecerdasan yaitu kemampuan untuk memperoleh pengetahuan dan menggunakannya, atau kecerdasan bisa diukur oleh tes kecerdasan. Tanpa kita sadari, AI itu sebenarnya ada di mana-mana. Misalkan, hey Google, what time is it? Dari mana dia tahu kalau aku itu ngomong apa? Itu sebenarnya ada artificial intelligence. Natural language processing yang membedah, oh suaraku bisa menjadi teks yang bisa dimengerti oleh komputer. Misalkan, kita belanja di Tokopedia.
Pasti ada rekomendasi dari berbagai macam produk, tapi dari mana dia tahu produk apa yang cocok untuk aku? Itu bukan ada orang yang menentukannya, tapi AI sendiri yang melihat berbagai macam hal seperti apa yang pernah aku beli, produk apa yang pernah aku search, dan apa aja yang pernah aku klik. Itu semua akan menjadi data point yang akan membantu AI produk yang cocok untuk aku. Hal yang misterius dari AI adalah kita nggak akan pernah tahu cara kerjanya itu tepat seperti apa. Salah satunya adalah contoh robot dari Ameka ini. Merupakan kecerdasan buatan yang diperagakan oleh Consumer Electronics Show dari CES di Las Vegas, Amerika Serikat. Belum. So, apakah teknologi itu baik atau buruk? Jadi, teknologi itu tidak baik, tidak buruk. Teknologi itu adalah alat. Jadi, alat itu
Baik buruknya alat itu tergantung siapa yang menggunakannya. Seperti contohnya pisau. Pisau baik ketika membantu ketika memotong makanan. Pisau juga bisa jadi tolak ukur buruk ketika melukai seseorang atau melukai orang. Next, kemudian ada konsep sistem. Konsep sistem sendiri di sini adalah suatu sistem ditandai dengan input, proses, dan output-nya. Konsep ini di dalam suatu sistem output dari suatu rancangan diharapkan lebih besar daripada output individualnya atau output masing-masing bagiannya. Misalkan ketika pada mengambil uang di mesin ATM. Inputnya yaitu berupa PIN dan kartu, kemudian diproses oleh mesin ATM dan outputnya itu uang. Next. Peranan model dalam mempelajari sistem. Peranan model dalam mempelajari sistem itu sangat penting karena dengan adanya pemodelan masalah dapat dikemukakan oleh diagram kotak yang mempunyai masukan dan keluaran. Hubungan antara masukan dan keluaran dapat dinyatakan secara matematis. Contohnya, roket sebelum lepas landas sudah dirancang kapan mulai beroperasi, lintasannya, dan sudah melakukan sistem uji. Next. Di sini beberapa sistem dasar seperti scalar, adder, dan integrator. Scalar sendiri adalah keluaran sama dengan suatu konstanta dikali masukan. Kemudian ada adder, yaitu keluaran merupakan penjumlahan dari dua atau lebih masukan. Misalnya, IQ rata-rata mahasiswa dari 500 orang yaitu 105. Dan IQ rata-rata dari 500 orang itu 120. Kemudian dirata-ratakan itu menjadi addernya. Kemudian ada integrator yaitu keluaran merupakan integrasi dari masukan atau masukan merupakan laju perubahan dari keluaran. Misalnya pada pengisian reservoir air. Contohnya yaitu kapan debit itu masuk, uh, inputnya sebagai debit, kemudian outputnya sebagai air yang keluar. Kemudian YO-nya sebagai kapan air itu mulai YO-nya sebagai kapan air itu mulai dibuka. Kemudian ada sistem umpan balik dan kestabilannya. Yaitu ada sistem gelung terbuka, open loop system. Itu ditandai dari output, kemudian masuk ke sistem, dipecah lagi menjadi elemen kendali dan elemen sistem, kemudian menjadi outputnya. Contohnya pada televisi. Inputnya yaitu sistemnya yaitu televisi, outputnya yaitu gambar, dan inputnya yaitu saklar. Kemudian sistem gelung tertutup atau closed loop system yaitu ditandai dengan input, kemudian error itu merupakan input dikurang output. Kemudian menghasilkan elemen sistem, dan ini akan berumpan balik terhadap input, kemudian jadi output. Next. Nah, fungsi umpan balik. Fungsi umpan balik yaitu umpan balik sebagai pengetasan otomatis. Secara otomatis akan mempertahankan outputnya pada nilai yang diinginkannya. Contohnya penetapan produksi. Diinginkan harga minyak mentah itu 20
dolar per barel. Jika produksi meningkat, maka harga turun. Harga turun akan diumpamakan ke komparator, keputusan akan mengurangi produk sehingga harga naik lagi dan seterusnya. Kemudian ada umpan balik untuk pengendalian gangguan, yaitu umpan balik dapat digunakan untuk mengendalikan pengaruh-pengaruh yang mengganggu kerja sistem, sehingga output terganggu. Sistem tanpa umpan balik adalah rentan terhadap hambatan. Contohnya sistem tanpa umpan balik dan sistem dengan umpan balik. Kemudian umpan balik dengan kompensasi otomatis, yaitu untuk menanggulangi kelemahan di sistem tersebut, umpan balik dapat digunakan untuk mengatasi penyimpangan terjadi dalam sistem itu sendiri, dapat mengatur sensitivitas sistem. Contohnya, sistem dengan umpan balik dalam kepekaan dan sistem umpan balik tanpa kepekaan. Kemudian hubungan antara input dan output. Pertama yaitu bersifat fungsional. Hubungan input dan output itu bersifat hubungan fungsional. Yang kedua adalah karakteristik produk di dalam pertanian berbeda dengan proses produksi di sektor industri atau fabrikasi. Kemudian input tetap dan variabel. Nah, di sini input dan output dalam proses produksi pertanian dikenal dengan hukum the law of diminishing return, yaitu kenaikan hasil yang semakin berkurang. Kemudian ada karakteristik sistem. Karakteristik sistem yaitu ada components, yaitu elemen sistem yang bagian penyusunnya dapat berupa nyata atau abstrak. Kemudian lingkungan, yaitu berada di luar sistem, lingkungan tersebut bisa merugikan atau menguntungkan. Kemudian ada boundary atau batas yang membedakan satu dengan yang lain dari sistem agar memberi batasan skop tinjauan terhadap sistem. Kemudian ada interface, yaitu penghubung antar komponen sistem untuk saling berinteraksi dan berkomunikasi. Kemudian ada output, itu masukan dalam komponen sistem yang akan diolah lebih lanjut untuk menghasilkan keluaran yang berguna. Kemudian ada processing, yaitu pengolahan dalam komponen sistem yang paling penting dalam pengolahan masukan agar menghasilkan keluaran yang sama. Kemudian ada output, keluaran dari komponen sistem merupakan hasil keluaran yang sama. Kemudian ada tujuan, agar mencapai tujuan atau sasaran sistem itu harus dikembangkan, harus dijaga, dan harus dirawat. Kemudian ada feedback, yaitu umpan balik yang diperlukan untuk mengontrol adanya penyimpangan agar dikembalikan pada kondisi normal. Terus kemudian ada kontrol, yaitu sistem sendiri itu bekerja sesuai fungsi masing-masing. Setiap komponen yang dimana harus dikontrol atau diawasi. Masuk ke dalam fungsi produksi. Fungsi produksi adalah hubungan antara input dengan output yang dihasilkan dalam satu periode atau suatu gambaran bagaimana produsen berperilaku dalam memproduksi barang dan jasa. Di sini ada grafiknya yaitu linear, yaitu constant return, di mana penambahan 1% input akan meningkatkan produksi sebesar 1%. Kurvanya yaitu stabil, kemudian increasing return, di mana penambahan 1% input akan meningkatkan produksi lebih dari 1%. Slope kurva cekung dari titik origin. Kemudian di sini ada traditional system versus system thinking. Design thinking versus traditional approach to problem solving. Jadi di sini bagaimana pemikiran untuk memecahkan suatu masalah dalam sistem. Pertama, fokus on people, value customer feedback based on evidence, quick and cheap iterative design until find the best solution. Kemudian low risk and uncertainty of the business, foster collaboration, creativity, innovation within teams, empowers people, builds flexibility to quickly adapt and respond, ongoing approach to always improve. Kemudian ada tradisionalnya yaitu fokus on product or service. Kemudian values
institution, intuition based on assumptions, expensive big design, upfront development, high price, and uncertainty of the business promotes team to work in souls with poor communication between teams. Kemudian limits people skills and expertise, rich and hard to find alternatives when needed. One should approach desain desain dan desain thinking sendiri yaitu berkaitan dengan creativeness dan creativity yang tampaknya diperlukan untuk mengikuti hanya kemampuan untuk berkreasi. Sama ini kebanyakan pendidikan desain memberi tekanan kepada kemampuan teknologi baru sebagai senjata menghadapi alih teknologi. Tak salah mengejar kemajuan dengan mencangkok puncak teknologi luar, menjadikannya itu satu-satunya jalan membuat kita terpuruk seperti saat ini. Bahan dan teknik merupakan medium seorang pendesain dalam berkarya. Keluasan wawasan mengenai hal ini memberinya kelincahan dalam mengatasi masalah. Kemudian kreatif dapat diartikan sebagai memilih jalan kelima dari yang keempat kemungkinan. Adanya juga yang menyatakan kreatif adalah pelanggaran yang dapat pujian. Retorika ini menggambarkan kenisbaan masalah kreatif. Orang-orang berpendapat bahwa kreativitas itu bakat yang tak bisa diajarkan. Sebaiknya kita lebih percaya pada pendapat bahwa wujud karya dibangun dari 10% daya kreasi dan 90% kerja keras. Sudah banyak teori dan metode olah kreatif, tapi secara umum kondisi kreatif tercipta dari pikiran bebas tanpa pola. Tak cepat puas untuk mencari kemungkinan baru dalam memecahkan masalah. Pendekatan berpikir tradisional bekerja berdasarkan dua prinsip, yaitu kedua prinsip ini viability dan feasibility. Pemikiran tradisional memetakan bagaimana tugas yang dapat dilakukan audiens dilakukan secara praktis, audiens kepada audiens. Ini mengevaluasi dua faktor ini membantu memecah masalah dan sangat digunakan oleh eksekutif bisnis. Pemikiran tradisional dibandingkan dengan pemikiran desain bekerja untuk menghindari kegagalan, berpikir, merencanakan, menciptakan pengalaman pasif, dan memberikan jawaban yang benar. Pendekatan tradisional juga difokuskan pada solusi dan bertujuan untuk mendapatkan hasil yang sempurna pada percobaan pertama. Di sisi lain, pendekatan design thinking memiliki 5 langkah pada tingkat sangat dasar, yaitu berempati, mendefinisikan, mengulangi, prototipe, dan menguji. Ini adalah pendekatan yang berpusat pada pelanggan yang bekerja menuju tujuan memahami kebutuhan, persyaratan, dan harapan pelanggan yang lebih baik untuk meningkatkan produk yang ada. Pemikiran desain dibandingkan dengan pendekatan tradisional bekerja untuk mengajukan pertanyaan yang tepat dan menciptakan pengalaman yang aktif. Disimpulkan bahwa metode berpikir secara tradisional itu berfokus pada audiens. Dan audiens perlu disebutkan di sini bahwa pemikiran desain juga menyatukan kelangsungan hidup dan kelayakan. Tetapi pertama-tama bertindak berdasarkan keinginan dan memahami kebutuhan dan harapan pelanggan mengenai produk. Next. Selanjutnya ada kegunaan dan tujuan rekayasa. Kompleksitas sistem diakibatkan kompleksitas dinamis, yang dimana memiliki pengertian kompleksitas karena banyaknya kemungkinan kejadian yang bisa terjadi seiring berjalannya waktu. Sifat dinamis memang memiliki hubungan erat dengan dimensi waktu. Yang kedua, kompleksitas detail. Kompleksitas detail memuat pengertian ketika komponen atau subsistem yang dirancang tidak hanya banyak, tetapi ditambah pula dengan multi sourcing atau multi supplier. Lalu ada multi standar, multi kriteria, dan lainnya. Untuk menentukan spesifikasi perancangan, pengimplementasian, penyebaran, dan pemeliharaan. Sistem sebagai sistem kesatuan. Next. Langkah-langkah siklus pengembangan sistem. 1. Perencanaan sistem. Pertama, dibentuk suatu struktur kerja strategis yang luas dan pandangan sistem informasi baru yang jelas akan memenuhi kebutuhan pemakai informasi. Kedua, proyek sistem dievaluasi dan dipisahkan berdasarkan prioritasnya. Proyek dengan prioritas tertinggi akan dipilih untuk pengembangan. 3. Sumber daya baru direncanakan untuk dan dana disediakan untuk mendukung pengembangan sistem.
Faktor yang perlu diperhatikan. Pertama, faktor-faktor kelayakan yang berkaitan dengan kemungkinan berhasilnya sistem informasi yang dikembangkan dan digunakan, yaitu kelayakan teknis, ekonomis, legal, dan operasional. Dua, faktor-faktor strategis yang berkaitan dengan pendukung sistem informasi dari sasaran bisnis dipertimbangkan untuk setiap proyek yang diusulkan. Nilai-nilai yang dihasilkan dievaluasi untuk menentukan proyek sistem mana yang akan menerima prioritas yang tertinggi. Next, lalu ada analisis sistem. Fase analisis sistem adalah fase profesional sistem melakukan kegiatan analisis sistem. Dilakukan proses penilaian, identifikasi dan evaluasi komponen dan hubungan timbal balik yang terkait dalam pengembangan sistem, yaitu definisi masalah, tujuan, kebutuhan, prioritas, dan kendala-kendala sistem, ditambah identifikasi biaya, keuntungan, dan estimasi jadwal untuk solusi yang berpotensi. Kedua, pada akhir fase analisis sistem, laporan analisis sistem disiapkan. Laporan ini berisi penemuan-penemuan dan rekomendasi. Bila laporan ini disetujui, tim proyek sistem siap untuk memulai fase perancangan sistem secara umum. Bila laporan tidak disetujui, tim proyek sistem harus menjalankan analisis tambahan sampai semua peserta setuju. Lalu ada perancangan sistem secara umum. Memiliki tujuan harus berguna, mudah dipahami dan mudah digunakan. Lalu harus dapat mendukung tujuan utama perusahaan. Harus efisien dan efektif untuk dapat mendukung pengelolaan transaksi. Harus dapat mempersiapkan rancangan sistem yang terinci untuk masing-masing komponen dari sistem informasi yang meliputi data dan informasi, simpanan data, metode-metode, prosedur-prosedur, pihak-pihak yang terkait, perangkat keras, perangkat lunak, dan pengendalian internal. Tiga, ada evaluasi dan seleksi sistem. Akhir fase perancangan sistem secara umum menyediakan poin utama untuk keputusan investasi. Oleh sebab itu, dalam fase evaluasi dan seleksi sistem ini, nilai kualitas sistem dan pertimbangan cost-benefit dari laporan dengan proyek sistem dinilai secara hati-hati dan diuraikan dalam laporan evaluasi dan seleksi sistem. Jika tak satu pun alternatif perancangan konseptual yang dihasilkan pada fase perancangan sistem secara umum terbukti dapat dibenarkan, maka semua alternatif akan dibuang. Biasanya, biasanya beberapa alternatif harus terbukti dapat dibenarkan. Bila satu alternatif perancangan sudah dipilih, maka akan dibuatkan rekomendasi untuk sistem ini dan dibuatkan jadwal untuk perancangan detailnya. Keempat, ada fase perancangan sistem secara detail dan review. Fase perancangan sistem secara detail menyediakan spesifikasi untuk perancangan secara konseptual. Pada fase ini, semua komponen dirancang dan dijelaskan secara detail. Perencanaan output atau layout dirancang untuk semua layar, form-form tertentu, dan laporan-laporan yang dicetak. Prosedur ditulis untuk membimbing pemakai dan personal operasi agar dapat bekerja dengan sistem yang sedang dikembangkan. Laporan ini akan berisi semua spesifikasi untuk masing-masing rancangan sistem yang terintegrasi menjadi satu kesatuan. Laporan ini dapat juga dijadikan sebagai buku pedoman yang lengkap untuk merancang, membuat kode, dan menguji sistem, instalasi peralatan, pelatihan, dan tugas-tugas implementasi lainnya. Lanjut, tujuan dilakukannya review secara menyeluruh ini adalah untuk menemukan error dan kekurangan rancangan sebelum implementasi dimulai. Jika error dan kekurangan atau sesuatu yang hilang ditemukan sebelum implementasi sistem, sumber daya yang bernilai dapat diselamatkan dan kesalahan yang tidak diinginkan terhindari. Setelah semua review secara menyeluruh selesai dilaksanakan, perubahan-perubahan dibuat. Pemakai dan manajer sistem menandatangani laporan perancangan secara detail. Implementasi dan pemeliharaan sistem. Satu, sistem siap untuk dibuat dan diimplementasikan. Dua, sejumlah tugas harus dikoordinasi dan dilaksanakan untuk diimplementasi sistem baru. Tiga, laporan implementasi yang dibuat pada fase ini ada dua bagian,
yaitu rencana implementasi dalam bentuk Gantt chart atau Program and Evaluation Review Technique atau PERT chart. Setiap sistem yang telah diimplementasi akan dilakukan evaluasi dan review untuk keberlangsungan jangka panjang. Lanjut, mengapa suatu sistem perlu dikembangkan? Pertama, adanya permasalahan-permasalahan berupa permasalahan pada sistem yang lama, menyebabkan sistem tersebut tidak dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Dua, adanya pertumbuhan organisasi yang menyebabkan kebutuhan informasi semakin luas. Peningkatan jumlah data yang harus diolah semakin meningkat. Perubahan prinsip akuntansi yang baru menyebabkan harus disusunnya sistem yang baru karena sistem yang lama tidak efektif lagi dan dapat memenuhi lagi semua kebutuhan informasi yang dibutuhkan manajemen. Dua, alasan yang kedua, untuk meraih peluang dan kesempatan. Di dalam keadaan persaingan pasar yang ketat, kecepatan informasi atau efisiensi waktu sangat menentukan berhasil atau tidaknya strategi dan rencana yang telah disusun untuk meraih kesempatan-kesempatan dan peluang-peluang pasar. Sehingga teknologi informasi perlu digunakan untuk meningkatkan penyediaan informasi agar dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen. Next. Kondisi saat ini, berbagai perusahaan manufaktur yang terpisah-pisah di dalam industri yang tumbuh dengan cepat tidak memiliki kesempatan untuk secara proaktif mengadopsi pendekatan rekayasa sistem bagi pengembangan produk. Akuisisi perusahaan permintaan konsumen yang semakin cepat dan tekanan kompetitif mengakibatkan adopsi proses pengembangan produk dan peralatan yang tidak terhubung. Tanpa definisi proses end-to-end dan peralatan yang jelas untuk mendukungnya, bisnis-bisnis tersebut tidak akan mampu mengambil peluang dan keuntungan dari kolaborasi bernilai tinggi antar berbagai disiplin rekayasa mekanikal, elektronika, dan perangkat lunak. Peralatan-peralatan desain terkait tidak bisa digunakan antar lini produk sehingga membatasi penggunaan ulang desain dan menghadirkan ketidakkonsistenan dan potensi masalah-masalah kualitas. Kurangnya standarisasi antara arsitektur sistem dan proses mengarahkan kepada kesalahan-kesalahan dan pengulangan-pengulangan, melambungkan biaya-biaya servis, pembuatan, dan rekayasa. Selanjutnya, produk berkualitas rendah lebih sulit dan mahal dikelola. Proses-proses terpisah mengakibatkan secara virtual tidak menganalisa produk dalam konteks. Bagaimana ia akan digunakan sehingga mengarah pada pekerjaan perbaikan yang mahal tanpa adanya menyambung pengaliran antara perkakas-perkakas sistem. Misalnya persyaratan, desain, model, dan lain-lain. Juga berarti kurangnya mampu telusur, mengakibatkan pembengkakan waktu yang dibutuhkan untuk menganalisa data dan membuat laporan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan. Keterlambatan ini berakibat pada hilangnya peluang pasar, potensi penjualan yang akan beralih kepada kompetitor. Next. Next. Lalu kita masuk pada bagian kesimpulan. Pendekatan sistem sangat penting bagi organisasi untuk keberadaannya dalam bisnis, skenario, ekonomi, dan lingkungan untuk menghadapi semua keadaan siklik dalam bergerak selangkah lebih maju untuk mencapai tujuan. Kemudian kita demikian presentasi dari kelompok 4. Kemudian ada pertanyaan dari Zahira. Dijelaskan bahwa artificial intelligence mempunyai banyak manfaat. Di samping itu, AI atau kecerdasan buatan ini juga mempunyai dampak negatif. Salah satunya adalah deepfake, di mana AI itu bisa digunakan untuk meniru manusia yang lama-kelamaan tidak bisa dibedakan dengan yang asli. Pertanyaan saya adalah, regulasi apa yang seharusnya dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah tersebut? Kemudian yang kedua, dari Gratia, kompleks sistem terjadi dua hal, yaitu kompleks dinamis dan kompleksitas. Tolong sebutkan contoh dari kompleks dinamis. Next. Jawaban dari pertanyaan pertama itu dari Zahira terkait adanya
Cek, cek.